Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriani, mahasiswa PPG, ingin meminta kesediaan Bapak untuk diwawancarai terkait dengan masalah yang saya identifikasi. Ya, silahkan. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Pak. Ya, silahkan, Bu. Ya. Oh tidak Mas, topik kita siswa acuh tak acuh dengan penjelasan guru. Instrumen yang saya siapkan, yang pertama itu faktor apakah yang menyebabkan sehingga siswa acuh tak acuh dengan penjelasan guru. Baik, sebenarnya kalau kita bercerita tentang faktor apa yang melatar belakangi sehingga siswa acuh tak acuh kepada guru, yang pertama mungkin dari metode yang kita gunakan mungkin tidak tidak disukai oleh guru, ataukah metode itu monoton sehingga murid terkesan kurang dilibatkan dalam pembelajaran. Nah, itu salah satu faktornya. Kemudian yang kedua, mungkin kita sebagai guru tidak tidak terlalu peduli dengan siswa. Dengan kata lain, di awal pembelajaran kita akan mengajar itu seakan-akan sebuah kewajiban yang harus kita penuhi tanpa melihat dampak kepada siswa atau murid dan melihat kebutuhan murid itu sendiri. Ya, saya kira seperti itu, Ibu. Kalau dari segi pandangan saya. Ya. Kita lanjut. Nah, metode apa yang Bapak gunakan ketika mengajar? Kalau saya mengajar bahasa Inggris itu, yang paling dominan saya gunakan adalah metode discovery learning. Kenapa saya menggunakan metode ini? Karena dari sekian banyak metode yang ada, saya melihat ini metode yang paling paling sedikit kegagalannya terhadap murid, terutama di dalam keaktifan di dalam kelas. Karena discovery learning ini betul-betul pembelajaran yang memusatkan pada murid. Kita guru, kita hanya mengarahkan murid itu untuk tujuan pembelajaran kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa discovery learning ini, langkah pertamanya adalah ada namanya stimulus, yaitu memulai kegiatan mengajar itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali pengetahuan dasar murid itu sebelum masuk ke materi. Kemudian memberikan sebuah masalah, pernyataan, ataukah kita mengidentifikasi masalah. Selanjutnya kita mengoleksi data, dan semua itu adalah dilakukan oleh murid. Kita hanya memandunya saja. Ada namanya mengoleksi data, kemudian memproses data, kemudian memverifikasi data, kemudian secara general anak-anak itu kita ajak untuk berpikir, mengambil kesimpulan sendiri, kira-kira dari data yang dikumpul dari teman-teman mereka, seperti apa mereka memberikan kesimpulan. Sehingga di sini tidak ada siswa yang tidak aktif, karena betul-betul kita berperan bagaimana mengaktifkan mereka
untuk mencari jawaban-jawaban yang berbeda dari temannya dari dari pokok pembahasan kita pada saat itu. Saya kira seperti itu, Ibu. Yang ketiga, apakah siswa menyukai metode tersebut? Sejauh ini dari beberapa metode yang saya gunakan, saya melihat ya cukup menarik bagi mereka. Artinya antusias mereka itu untuk beralih perhatian mereka kepada yang lain selain daripada pelajaran ini itu lumayan bagus. Artinya mereka betul-betul fokus ya ke pembahasan kita pada saat itu. Cuman kalau discovery learning ini sedikit ada kekurangan, yaitu memang siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental bahwa pelajaran apa. Makanya saya antisipasi pembelajaran metode seperti ini di akhir pembelajaran akan saya sampaikan materi selanjutnya supaya mereka ada persiapan untuk menghadapi pertemuan berikutnya. Ya, seperti itu. Saat ulangan berlangsung, apakah nilai siswa menjadi lebih bagus dengan menggunakan metode yang Iya, tadi Bapak sebenarnya sebutkan? kalau ulangannya ya variatif juga. Ada siswa, tapi kalau kita mau rata-ratakan ya cukup lumayan bagus, artinya sudah memenuhi standar. Meskipun ada beberapa sebenarnya yang tidak memenuhi standar, tetapi kalau dari segi penilaian itu bisa saja terpenuhi dari faktor apakah dari tugas-tugasnya yang lain yang bisa memenuhi hasil dari ulangannya yang sebelumnya. Oke, yang terakhir, upaya apa yang ditempuh oleh Bapak dalam mengatasi hal tersebut, dalam artian siswa yang tidak tuntas mungkin ya dengan menggunakan metode tersebut? Ya, tentunya di dalam pembelajaran ada beberapa penilaian. Meskipun di dalam rapornya misalnya hanya 2 kalau di kurikulum ke-13 penilaian sikap penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, untuk memenuhi semua ketuntasan nilai mereka tentu yang kami lakukan adalah memberikan remedial ataupun pengayaan bagi yang sudah tuntas misalnya. Jadi itu langkah yang saya lakukan. Oke, ya, saya rasa cukup pertanyaan untuk wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Baik Bu, terima kasih. Semoga PPG-nya lancar dan bisa lulus. Amin. Amin. Amin.